Selamat pagi anak-anak. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Alhamdulillah. Baik, seperti biasa kita pakai exercise dulu ya. Siapa calon akses? Saya. Siapa calon akses? Saya. Nah, kemudian sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Monggo, silakan diikuti. Baik, hari ini apakah ada yang tidak masuk, anak-anak? Baik, di materi lalu kita sudah belajar tentang apa, nak? Di pertemuan kemarin telah bahas mengenai keautentikan Al-Quran. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kedudukan dan fungsi dari Al-Quran. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan dari definisi Al-Quran. Nah, Al-Quran ini merupakan sebuah kitab suci dari ajaran agama Islam yang diturunkan oleh Allah pada siapa, anak? Pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat. Kemudian masuk ke bagian kedudukan dari Al-Quran. Nah, kedudukan dari Al-Quran ini menjadi sebagai sumber utama dari ajaran agama Islam yang utama dan yang pertama. Sebagaimana dijelaskan pada Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, di semester kemarin kan anak-anak sudah menjalankan pelatihan baca tulis Al-Quran. Sudah pada itu semua ya? Oke, sekarang kita tes. Coba kita baca bersama-sama. Mulai dari basmalah dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Monggo artinya bisa dibaca, Mbak. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad SAW, dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, terima kasih Mbak Uni.
Baik, di ayat ini dijelaskan bahwa kita itu harus menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amanah Al-Quran. Nah, secara tersirat di dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa Al-Quran itu sebagai sumber utama yang utama bagi setiap permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, apabila kita mendapatkan satu permasalahan, alangkah baiknya kita kembalikan kepada Al-Quran untuk kita. Kemudian di ayat ini juga dijelaskan ada sumber hukum yang kedua, yaitu apa nama? Hadis. Nah, apabila permasalahan tidak ada atau tidak ditemukan di dalam Al-Quran, maka kita dapat mencarinya di hadis. Baik, di dalam materi kedudukan Al-Quran, apakah ada yang ditanyakan? Kemudian kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu fungsi dari Al-Quran. Nah, fungsi dari Al-Quran itu ada 3. Silakan. Yang pertama dibacakan oleh Mbak Tata. Yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, baik. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang bertujuan untuk menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia yang ada di dunia. Dan yang kedua, silakan dibaca Mbak Ci. Dua, Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Nah, Al-Quran itu digunakan sebagai sumber pokok ajaran Islam yang menjadi penyempurna dari ajaran-ajaran yang sebelumnya. Nah, ajaran Al-Quran ini berisi tentang ajaran-ajaran tauhid, kemudian akidah, hukum, akhlak, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, silakan dibaca Mbak Dul. Fungsi Quran yang ketiga yaitu sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Nah, jadi Al-Quran ini digunakan sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia karena di dalam Al-Quran itu berisi mengenai sejarah-sejarah dari nabi terdahulu dan tokoh-tokoh pada masa itu yang dapat kita ambil ibrah dan manfaatnya agar kita bisa menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Terkait fungsi dari Al-Quran, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, setelah itu masuk ke bagian pembahasan hikmah. Nah, apabila manusia telah memfungsikan Al-Quran dengan cara menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk dan pedoman hidup, maka niscaya manusia itu akan mendapatkan keselamatan, kesuksesan, dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti. Itu ya, anak-anak? Ya. Baik, karena materi hari ini telah selesai, kemudian Bapak akan memberikan penugasan. Nah, silakan nanti anak-anak membuat mind map berisi tentang materi yang telah Bapak jelaskan ini. Silakan dikerjakan sebaik-baiknya karena nanti akan dipresentasikan ke depan kelas. Bisa dibuatnya anak-anak? Bisa. Oke. Untuk waktunya 1 jam dimulai dari sekarang. Lima menit kemudian. Berlama-lama kemudian. Baik, anak-anak, Bapak sudah selesai? Sekarang Bapak untuk salah satu ya. Coba sekarang Mas Syafi, silakan masuk ke depan. Masukkan hasil. Maaf ya, apakah sebentar tadi masalah kapan? Oh iya, Bapak silakan. Jadi teman-teman, saya sudah membuat mind-map itu berisikan tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran. Ini berisi ada definisi Al-Quran, kemudian ada juga kedudukan Al-Quran, ada juga fungsi Al-Quran dan hikmah
dari kita mempelajari Al-Quran. Seperti itu Pak. Silakan diberikan sama. Baik, terima kasih Mas Kaki. Silakan kembali ke tempat. Dari Allah selamat syarif. Baik, pembelajaran dari celah selesai. Pada hari ini kita sudah membahas tentang apa? Mulai dari pengertian, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, fungsi, dan yang terakhir. Nah, nanti silahkan anak-anak pelajari kembali di rumah dan silahkan persiapkan materi selanjutnya agar di minggu depan kita dapat belajar bersama. Oke. Kemudian Bapak juga akan memberikan penugasan, silakan kerjakan LKS halaman 10, silakan nanti di rumah kerjakan sebaik-baiknya karena di minggu depan akan Bapak koreksi. Bisa dipahami? Oke. Untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Dosen dibimbing doa kembali. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Bisa. Oh.